Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini sebelum kita mengawali segala aktivitas kita, biarlah kuasa Tuhan dinyatakan lewat kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Dan tema renungan di pagi ini yang saya sampaikan buat saudara semua dengan tema berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita baca dalam Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Tapi inti dari pembacaan ini terdapat dalam ayatnya yang ke-29. Di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, ini Yesus berkata kepada Thomas. Ini tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Di situ Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada beberapa macam tipe orang yang dalam mengikuti Yesus. Ada yang berkata bahwa saya baru percaya kepada Kristus kalau saya melihatnya, dan kalau saya tidak melihatnya atau paling tidak melihat mujizatnya, maka saya tidak akan percaya kepadanya. Namun ada juga yang sudah melihat Kristus tetapi tetap tidak percaya. Nah, yang terakhir adalah mereka yang tidak pernah melihat mujizat, tidak mengalami penglihatan, tidak mendengarkan suara yang langsung, suara berbicara kepada mereka, tetapi orang tersebut tetap percaya kepada Kristus. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, melihat dan percaya poin yang pertama. Contoh, semua murid-murid Kristus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 dan Yohanes 20 ayatnya yang ke-20. Di situ banyak orang saat itu yang menjadi saksi kebangkitan Kristus. Ia telah menampakkan diri kepada Kefas atau Petrus dan kemudian kepada 12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus dan kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepada Paulus. Mereka ini semua melihat Kristus dan mereka percaya kepadanya. Dan yang kedua, melihat dan tidak percaya. Saudara, contoh imam-imam dan orang-orang Farisi. Apakah reaksi dari banyak orang yang mereka menyaksikan kebangkitan Lazarus dalam Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-45? Banyak yang percaya, tetapi tidak semua yang percaya. Nah, imam-imam dan orang-orang Farisi tetap tidak percaya. Bahkan mereka berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus dan mereka melihat dan tetap tidak percaya. Nah, bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit pun dari kematian, mereka tetap tidak percaya dan menyebarkan kabar bohong bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Dan poin yang ketiga yaitu tidak melihat. Orang-orang yang tidak melihat dan tidak percaya. Nah, ini Bapak Ibu saudaraku yang diberkati, contoh seperti Thomas ini. Seringkali kita mengandalkan penglihatan kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Sama seperti Thomas, walaupun dia sudah mendapatkan informasi bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, namun dia masih ingin membuktikan bahwa memang benar Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Dan yang berikutnya saudara, dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-25 di situ dikatakan, ketika murid-muridnya yang lain berkata kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Thomas menjawab, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, dan poin yang keempat yaitu orang-orang yang tidak melihat namun mereka percaya. Thomas sudah melihat Tuhan dan dia percaya. Hal ini baik saudara, namun ada yang lebih baik dan lebih berbahagia, yaitu mereka yang tidak melihat Tuhan Yesus namun mereka tetap percaya. Siapa yang dimaksudkan Tuhan ketika mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya? Nah, kitalah yang dimaksud oleh Kristus ketika mengatakan kalimat ini. Nah, orang-orang Kristen yang tidak hidup di zamannya Tuhan Yesus, nah ini tentunya tidak melihat lagi Tuhan Yesus. Namun, walaupun tidak melihat Tuhan Yesus, mereka tetap percaya. Ini jadi pertanyaan buat setiap kita. Apakah
Kita percaya walau belum melihat. Apakah kita benar-benar sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup? Tuhan Yesus itu sanggup melakukan segala perkara. Nah, namun saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita percaya bukan karena melihat, tetapi karena mendengar dan membacakan firman Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa orang yang seperti ini mereka lah yang berbahagia. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-31 dikatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, iman kita bukan melalui apa yang kita lihat, iman kita melalui pendengaran dan apa yang kita baca. Dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-17, Petrus juga mengatakan bahwa sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, melihat Yesus, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Nah, saudaraku yang berkati Tuhan, iman adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Terkadang iman tidak perlu melihat, namun iman itu tetap percaya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus itu sanggup melakukan segala perkara dan Dia bekerja dalam segala kemustahilan. Milikilah iman yang tidak percaya, yang tidak melihat namun tetap percaya. Tuhan mau membangkitkan iman setiap kita bahwa mari sama-sama kita menghidupi firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya sekalipun situasi mungkin kondisi hidup kita banyak sekali persoalan, banyak sekali tekanan yang kita hadapi, tapi percayalah segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan dan Dia turut bekerja dalam segala hal. Percaya bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita imani itu pasti terjadi. Sekalipun kita belum melihat, percaya bahwa itu akan segera datang dan kita sudah menerimanya. Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia memampukan kita untuk hidup dalam perkenanannya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.